Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, berawal dari khutbah Jumat saya menggantikan seorang khatib yang tidak hadir di Masjid Lima Kaum di Sungai Pua. Bapak sekalian, khutbah Jumat saya menyebutkan kata-kata yang sensitif yang mungkin bagi orang tidak pantas, kata orang tidak pantas, di mana saya sebutkan dengan jelas kalimat kata-kata anjing dan binatang, ya, hingga mengundang berbagai reaksi, ya. Di antara ada yang suka, pasti banyak pula yang benci. Maka daripada itu Bapak sekalian, kenapa saya menyampaikan hal seperti begitu? Mohon maaf sebelumnya. Kembali saya mungkin sampaikan sedikit sejarah awal saya tinggal di kota Pariaman. Saya ini lahir besar di Medan, Bapak Ibu sekalian. Lahir besar di Medan, di jalan utama Kota Maksum, kurang lebih sekitar 500 meter dari Masjid Raya Kota Medan. Ayah ibu saya asli orang Pariaman, ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Saya tinggal di kota Pariaman Utara, Kenagarian Manggung, Simpang Apar, Bapak sekalian. Saya yang lahir besar di Medan berbangga punya orang tua asli Minangkabau, karena kita tahu orang Minangkabau itu punya falsafah yang tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan orang Arab sekalipun tidak punya falsafah itu. Hanya orang Minang yang punya. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Jadi dari falsafah itu yang membuat saya bangga itu, yang saya pahami dari pemahaman saya, adat bersendikan syarak maknanya adat Minangkabau itu ditopang oleh syariat Islam, ya. Kuatnya adat Minangkabau bisa dipakai menjadi adat Minangkabau kalau adat Minangkabau itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat bersendikan syarak. Syarak bersendikan kitabullah. Syariat Islam itu sumbernya kitabullah, Al-Quran. Dan pasti setelah Al-Quran kita harus beriman kepada hadis sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan kita sebutkan syarak hukum Islam menurut perkiraan, menurut hayalan pemangku-pemangku adat, ya. Jadi syariat Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Apabila kamu berbeda pendapat tentang urusan agama, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, ya. Pedomannya itu Allah dan Rasul, sumber hukum itu Allah dan Rasul. Walaupun nanti ulama menguraikan ada
ya sumber hukum yang lain seperti ijtihad para ulama, kesepakatan para ulama yang tidak menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kalau syarat bersendikan kitabullah dan ini mohon maaf, ini orang Minang banyak membaca hanya sebatas itu saja. Adat bersendi syarat, syarat bersendikan kitabullah. Kalimat yang terakhir sering dilupakan. Apa itu bunyinya? Syarat mengata, adat memakai. Jadi kupas syarat dulu, kupas hukum Islam dulu, kupas Al-Quran dulu, baru cerita adat. Jadi maknanya jangan sok santiang-santiang cerita adat kalau tidak mengerti jo Al-Quran. Ya, orang mau patah petik kupat, mau patah berapapun patahnya, masyaallah muslimin, ya, berapapun lunaknya lidah orang Minang, lidah tak betulang, patah petik tumpang macamnya, kalau bertentangan dengan Al-Quran maka tidak akan berlaku petatah itu. Contoh mohon maaf nih, ya, walaupun nanti banyak yang berdalih, ya. Ada yang mengatakan adat josara itu ibarat awa jotabiang, ya Pak ya. Adat dengan sara ibarat aur dengan tebing, maknanya bambu ya, bambu dengan tebing saling apa? Saling sanda banyanda, ya, saling sanda menyanda. Itu salah Pak, salah. Ya. Adat ya bersandar dengan sara, tapi sara tidak perlu bersandar dengan adat karena sara itu dari Allah. Allah tidak butuh adat Minangkabau, tidak butuh adat Jawa, tidak butuh adat Batak. Adat yang harus mengikut Islam, bukan Islam yang ikut adat. Ya, mohon maaf ini, tolong pepangku adat pepatah Minangkabau dikoreksi itu, kalau perlu dibuang falsafah itu, pepatah itu. Ya, sara jo adat ibarat awo jo tabing saling sanda menyanda. Tidak butuh syariat Islam dengan adat. Ya. Adat yang butuh dengan syariat. Pahami itu, adat yang butuh dengan syariat. Adat yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu menjadi adat jahiliyah, Bapak sekalian. Ya. Nah tuh, kemudian lagi ini ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Salah itu. Maknanya apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya apa? Kalau kita orang Minang tinggal di Jawa, ikut pula tradisi orang Jawa, begitu. Kemudian kalau kita ingin tinggal di Papua, ikut pula tradisi orang Papua, nggak usah pakai Sarawak gitu. Ya. Kalau kita tinggal di Amerika, ada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terus cara hidup orang Amerika kita ikuti. Orang Amerika laki-laki perempuan biasa cium-ciuman, peluk-pelukan, apa kita begitu? Ya. Di mana bumi dipijak, di situ Al-Quran yang dijunjung. Begitu semestinya. Di mana bumi dipijak, Al-Quran yang dijunjung. Apa mampu kita menjunjung langit tinggi yang bukan main? Al-Quran enggak terjunjung sama kita nih, Bapak Ibu sekalian. Di mana bumi dipijak, di situ Al-Quran yang kita junjung. Ya, Al-Quran yang kita hidupkan. Ya. Nah, masyaallah muslimin rahmati Allah. Jadi yang saya pahami, kalaulah orang Minang berpegang teguh kepada falsafah adat dengan sebenar-benarnya, saya katakan Ibu sekalian, tolong renungkan ini, jangan salah paham nanti di pertengahan ceramah saya. Kalaulah orang Minang berpegang teguh dengan falsafah adat tadi dengan sebenar-benarnya, maka niscaya orang Minanglah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Orang Minanglah orang yang paling alim di muka bumi ini. Ya. Jadi mohon maaf, ya. Orang Jawa mungkin nomor sekian, mau Pak ya, mungkin dari falsafah ini. Orang Melayu mungkin nomor sekian. Orang Bugis mungkin nomor sekian, tapi yang orang Minang itu yang pertama yang memenuhi surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang Minang berpegang teguh kepada falsafah yang sebenarnya. Tetapi apabila orang Minang bertolak belakang dengan falsafah itu, orang Minanglah yang layak di kerak-kerak neraka. Gadang otak. Ya. Gadang otak, munafik. Kalau falsafah tidak tangguang-tangguang, syarat mengatur, adat memakai. Contoh simpelnya saja. Ya, mohon maaf, ada yang bilang, Ustadz jangan sabut-sabut orang Minang saja Ustadz. Orang lain kan ada joya bantu tuh.
Ndak orang Minang juga mentua tuh dah. Ndak orang Minang aja yang tinggal sholat, orang Jawa ada juga yang tinggal sholat, orang Melayu ada juga yang tinggal sholat, betul. Ya. Orang Minang, orang Melayu, orang Jawa, orang Mandailing, orang Bugis banyak juga yang tinggal sholat, banyak juga yang berjudi. Tetapi kan orang lain itu ndak punya falsafah Minangkabau kan? Terus sekalian, yang punya falsafah itu kan cuma orang Minangkabau kan? Maknanya apa? Orang Minangkabau lah yang dicontoh tauladan. Dan dulu memang orang Minangkabau menjadi contoh tauladan di Indonesia ini. Contoh pendiri negeri Indonesia nih, yang mengkonsep berdirinya negara Indonesia nih, 10 BPUPKI ya, Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 10 orang yang menyiapkannya, 8 diantaranya orang Minangkabau. Jadi mohon maaf, kalau tanpa orang Minangkabau dulu, mungkin belum tentu merdeka orang Indonesia ini. Ya, dari 10 orang yang mengkonsep istilahnya founding fathernya Indonesia ini, 8 diantaranya orang Minangkabau. Ya, satu-satunya imam yang bukan orang Arab di Masjidil Haram, satu-satunya imam yang bukan orang Arab, itulah orang Minangkabau. Siapa dia? Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, satu-satunya imam di luar orang Arab yang menjadi imam, terutama dari Asia Tenggara, satu-satunya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Orang Bukit Tinggi, ya. Kampung ayahnya di Kuto Gadang, ya, dekat Sianok, Bapak sekalian. Ini kemarin keturunannya itu datang ke Indonesia, ke Sumatera Barat, karena Masjid Raya Sumatera Barat itu ditukar namanya Masjid Raya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Datang anak keturunannya, cucu-cucunya sebanyak 80 orang lebih, melihat kampung kelahiran orang tua mereka, ya. Nah, juga 2 organisasi besar di Indonesia ini, ya. Muhammadiyah berdiri tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan NU sekitar 1920-an didirikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Itu dua-duanya belajarnya ke Arab kepada siapa? Kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Sama orang Minang belajarnya Pak, orang Jawa itu. Ya. Dulu orang Minang sebagai tempat referensi, saya katakan, tapi itu dulu. Dulu. Sekarang Mbak ceritanya apanya? Panjang Ibu ah. Hah? Contoh Pak Ibu sekalian. Ya. Sara mengato adek memakai. Orang Minang yang beradai takkan pernah tinggal sholat walau nyawa taruhannya. Walau nyawa taruhannya, takkan pernah orang Minang meninggalkan sholat. Ya. Orang Minang takkan tergadai akidahnya. Orang Minang takkan terjualkan imannya. Orang Minang dibayar 10 juta pun, 50 juta pun untuk meninggalkan sholat, takkan namuh orang Minang meninggalkan sholat. Tapi itu dulu. Nah, batu kok baitu Ustaz? Kok baitu Ustaz? Kok baitu? Contoh, Bu, Pak, contoh. Ya. Kita sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Sepakat enggak kita sholat hukumnya wajib? Sholat 5 waktu sepakat enggak Bapak Ibu sekalian hukumnya wajib? Orang sakit boleh enggak meninggalkan sholat? Dia enggak bisa kena air, gimana mau berwudu? Tayamum. Sudah tayamum mau sholat enggak sanggup dia berdiri, gimana mau sholat? Duduk. Sudah duduk enggak sanggup pula, rasa memual, gimana mau sholat? Jangan tidur, kalau tidur berdengkur, itu tidur namanya. Berbaring. Sudah berbaring tak sanggup pula mengangkat tangan, untuk mengangkat tangan takbir saja nggak sanggup, gimana mau sholat? Dengan isyarat mata. Jadi walaupun sakit terbujur di tempat tidur, tetap wajib sholat. Yakin? Bapak Ibu mau enggak dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat? 50 juta dikasih 50 juta untuk ninggalin sholat, mau enggak? Yakin? Waktu barale Pak.
Kok galak? Kok galak, Bu? Waktu barale baa. Jadi anak daro Jomara Pulai, orang Minangkabau. Banyak yang sholat enggak atau tidak? Orang Minangkabau banyak sholat atau tidak waktu jadi anak daro? Banyak yang tak sholat. Gadang otak orang Minang kok. Tuh. Ya. Kece ibu dibayi 50 juta ndak muah tinggal sholat. Iko keluar piti berjuta-juta tinggal sholat. 100 juta loh tuh. Ya. Nah, bayangkan. Kece ibu tadi sakit je wajib sholat. Betul enggak? Anak daro Jomara Pulai baa ndak sholat. Ah? Dek suntiang. Masya Allah. Baa ka sholat gencuko baa. Make up ko baa. Bulu mata palsu pakai bulu mata palsu pangicuah padusi gini kok. Pakai bulu mata palsu. Wanita terlaknat. Ya, hendak mensyukuri nikmat Allah. Lah dia giah alis mato bulu mato bacukur, dicukur. Ah, yang cukur bencong pula tuh. Cukurnya nih. Ya. Dibuat bulu mata yang bulu alis mata yang palsu. Bantu malampir. Ya. Dek barale jadi anak daro Jomara Pulai berpuluh juta, beratus juta piti habis. Ndak solat waktu barale narako alik tu Pak Ibu sekalian. Narako alik tu ayahnya mohon maaf, ayahnya Pak Haji, ibunya Bu Haji, anak barale ndak solat narako Pak Haji jo Ibu Haji kok. Kenapa? Kenapa anaknya ndak solat? Karena kata Rasulullah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Suami pemimpin bagi istri, orang tua pemimpin bagi anak-anaknya. Kenapa anaknya tidak sholat? Baik sekalian. Ya. Nah, yang saya pikirkan bagaimana mungkin ada orang Minang waktu barale pasti sekian puluh persen lebih banyak orang Minang yang barale tidak sholat waktu barale tuh Pak Ibu sekalian. Lalu disebut orang Minang tuh. Apa layak disebut orang Minang pengantin itu? Karena pakaian adat, karena dengan cara-cara adat tinggal sholat. Adat apa itu? Adat jahiliyah. Coba tanya sama ulama Minang yang jujur. Yang sampai kuliah ke Mesir, kuliah ke Madinah. Ya, dapat gelar LC, WC, MC, WC, semacamnya. Ya, tanya. Hukum bergincunya, bercelaknya, bermekapnya perempuan Minangkabau di depan tamu laki-laki yang bukan mahramnya, apa hukumnya? Tanya sama ulama Minangkabau yang jujur, bukan ulama yang gadang sarawa. Itu satu Pak Ibu sekalian. Coba cek berapa banyak orang Minangkabau yang meninggalkan sholat. Apa silakan pulang kampung. Silakan pulang kampung, yang orang Pariaman ke Pariaman, yang orang Sangka ke Sangka, yang Lintau ke Lintau, ya, yang ke Kamang pergi ke Kamang pulang. Ya. Banyak surau di kampung awak, pertanyaannya berapa banyak jamaah subuhnya? Apa kata Buya Hamka? Ya. Kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. KTP-nya Islam, tapi suku apa? Suku korupsi, zalim, demi jadi gubernur, demi jadi wali kota, demi jadi presiden, demi jadi calon anggota dewan, rela berbohong, berdusta, curang dalam pemilu, menghalalkan segala cara. Sholat juga. Ya. Datang mereka waktu sholat Jumat. Tapi kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang rutin datang waktu subuh, rutin datang sholat waktu subuh berjamaah, itulah orang-orang yang beriman. Di komplek Masjid Mujahidin ini, kalau sholat Jumat penuh Pak, sampai ke atas, berapa softnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10 mungkin. Subuh berapa soft? Subuh berapa soft?
Hah? Laki perempuan digabung 4 soft. Berarti 2 soft laki-laki, 2 soft perempuan. Yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana? Yang rumahnya dekat masjid. Ya. Yang rumahnya bertetangga dengan masjid. Kemana waktu subuh? Ya. Tuh. Lalu waktu subuh Rasulullah 2 solat yang berat bagi orang munafik. Solat Isya dan solat subuh berjamaah. Maka barang siapa yang sering meninggalkan solat berjamaah, maka nyatalah mereka orang munafik. Munafik gadang otak, gadang sarawa. Ya. Syarat mangato adek memakai kok yo baradai orang Minangkabau, ndak akan ada orang Minangkabau yang tinggal solatnya. Ya, walau sakit sekalipun, itu orang Minangkabau dan sabananya. Ya. Mohon maaf Pak Ibu, saya baralek juga. Saya waktu nikah baralek juga. Ambo orang Piaman, bini ambo orang Pariaman, walau kami gadang lahir di Medan, ya, galambo sidi, alhamdulillah, ambo ndak ada bajapui-japui sebab mau celek indak, butuh indak, lumpuh indak, mangapa japui ambo. Ya. Awak sehat? Sidi, gelar terhormat, ya. Ndak ada mau mencirok pitih mintu ambo doh, ndak ada uang hilang-hilang tuh, ndak ada uang hilang-hilang tuh doh. Karena ambo bukan mental pencilok. Ya. Waktu ambo baralek bini ambo ndak ada bagincu, ndak ada ba make up, ndak ada ba calak, ndak ada ba sunti yang anca aja bagi ambonya. Atau pertanyaannya, Bapak Ibu pengantin bagi jugincu tuh supaya rancak di Matosia. Rancak di Matosia. Di mato laki orang. Kecik tamu laki-laki. Di rancak nak daroyo. Barana ampe kau dengan kijuo. Matilah. Jandonya pun ditunggu jule. Lah barana ampe ditunggunya jule. Terus sekalian. Ambo barale ndak ada ba organ-organ. Seakan-akan orang baralek ni kau nak borgen, tak sah halenya. Abe kau kecek orang, bangsai banawa. Seakan-akan orang baralek ni harus wajib pakai organ. Ndak orang Minang, ndak orang Melayu, ndak orang Jawa, samo tele je. Tanya sama ulama yang jujur, apa hukum organ ketika baralek? Kalaupun boleh ya. Kalau saya meyakini itu haram hukumnya. Di masa Rasulullah boleh berhibur bernyanyi. Pertama, musiknya cuma rebana. Yang kedua, penyanyinya wanita yang belum balik, anak-anak. Nah kini, kalaupun dipanggil kasidahan, yang penyanyinya anak-anak atau orang gadis atau indu orang atau bini orang. Pakai make up, pakai gencu, pakai calak, ya, jilbab bukannya turun ke bawah, kateh buat tumbuang baru, tinggi kateh itu, ya, apa lagu lo tuh, jilbab putihnya, ada. Lagu pertama ya, kalau ada lagu permintaan dari tamu, berubah lagu jilbab putih itu, hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan pun jadi nyanyian pula. Nah, tolong mohon maaf nih mama alim ulama jadi pandai budo kanduang dan santiang jo adek. Coba kaji tu adek Minangkabau kini ketika barale. Lai sesuai jo sara. Ya. Apa hukum borgen tu? Baa penyanyinya, pakaiannya, baa penyanyinya. Apalagi di kampung. Borgen sampai menjelang subuh, sampai malam. Bahkan orang mabuk-mabuk tuh, berserak-serak botol minuman keras setelah barale. Pertanyaannya, apa fungsi nenek mama jadi pandai alim ulama bunuh kanduang di kampung tuh Pak Ibu sekalian? Jadi mohon maaf Pak Ibu sekalian, makanya ceramah saya, ya,
Ini bukan hanya cerita orang Minangkabau. Betul, sebagian yang protes tadi, bukan orang Minangkabau saja yang begitu. Ya, suku lain pun juga begitu. Ya, tetapi ingat, orang Minangkabau punya falsafah, saya katakan, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Dan itu pun juga berhubungan dengan orang Minang, orang Islam yang lainnya, baik orang Melayu, baik orang Jawa yang sudah Islam 7 keturunan, tapi sampai saat ini belum memahami tentang hakikat agamanya sendiri. Ya. Ibu sekalian, contoh, mohon maaf Pak, ada enggak botol ini 2 lagi Pak, atau gelas ini 2 lagi? Saya minta tolong ya, di media tolong bacakan terjemahan Quran ini. Sara mangato adai memakai. Bapak Ibu sekalian, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Bapak ibu-ibu yang jawab wajib apa aja yang suara ibu belum lagi kareh pada bapak-bapak leh. Apa-apaan yang aja nya? Ya. Ya. Kalau ada yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah seperti biasanya. Silahkan, itu pendapat para ulama. Dan ingat, ulama itu bukan nabi, bisa benar bisa salah. Tapi kita dengarkan apa kata syarak. Syarak bersumber dari Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, hukumnya tunaikanlah zakat, hukumnya rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya ruku bersama orang-orang yang ruku. Kapan orang ruku? Waktu sholat. Ruku bersama orang-orang yang ruku. Berapa banyak yang ruku? Banyak jamak. Maknanya apa? Sholat berjamaah. 3 perintah di surat Al-Baqarah 43, Pak Ibu sekalian. Ada 3 perintah yang hukumnya wajib. Yang pertama, sholat fardu 5 waktu itu wajib. Zakat hukumnya wajib. Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Silakan dibuka berbagai macam kitab tafsir tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 43. Apa yang dimaksud dengan ruku bersama orang-orang yang ruku? Setelah saya baca tafsir Ibnu Katsir, diantaranya yang dimaksud ruku bersama orang-orang yang ruku adalah sholat berjamaah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tolong Ardi bacakan surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 102. Ada mic-nya? Surat ini. Anisa. Surat 4 sudah Ali Imran. Lupa. 102. Ya. Mohon maaf Bapak sekalian, karena waktunya singkat, kita minta hanya terjemahnya dibaca, karena selama ini Al-Quran Allah turunkan untuk pedoman. Nah, kita sering baca Al-Quran tapi kita nggak tahu artinya. Ya, bagaimana Al-Quran akan jadi pedoman kalau kita sering baca Al-Quran? Memang membaca Al-Quran dapat pahala, tetapi yang paling utama Quran itu jadi pedoman. Nah, kalau kita nggak tahu artinya, gimana Al-Quran jadi pedoman? Gimana Al-Quran jadi petunjuk? Maka pada malam hari ini kita fokuskan mendengarkan terjemahannya. Ya, surat An-Nisa ayat 102. Ketemu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum salat 102. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Ya. Apabila engkau Muhammad sini siapa ini maksud ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa dimaksud sahabat sini? Dari kalangan kaum muhajirin dan ansor. Ya, lanjut. Lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka. Lalu engkau hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. Berarti salat apa itu bersama dengan para sahabat? Salat berjamaah. Terus? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata mereka. Salat sembari menyandang senjata. Itu salat di mana? Salat di medan perang. Apa taruhan salat di medan perang, Pak Ibu sekalian? Taruhannya nyawa. Ya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu, orang yang dijamin masuk surga. Apalagi mereka yang berangkat di medan jihad di perang Badar, dijamin surga, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak diperintahkan, tidak diringankan untuk mengerjakan sholat sendiri-sendiri walau di medan perang. Tetap Allah perintahkan dengan berjamaah walau nyawa taruhannya. Nabi yang dijamin masuk surga dengan para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang. Nah, kita ini siapa dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan Nabi? Nah, siapa Buya, Ustadz, Kiai, tuangku di zaman hari ini dibandingkan Nabi? Nabi saja tidak pernah meninggalkan sholat walau di medan perang. Kalaulah memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka lebih layak di medan perang sholat berjamaah ditinggalkan. Kan hukumnya sunnah. Tetapi Allah tidak memberikan keringanan meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang sekalipun. Ini pendapat para ulama yang menyebutkan di antara dalil wajibnya sholat berjamaah, ternyata di medan perang Allah tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Lanjut. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Orang yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, baru satu rakaat, hendaklah mereka pindah di belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Ya, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Contoh imam makmum shaf yang kedua, yang pertama makmum shaf yang kedua, sholat di medan perang sembari menyandang senjata, apapunlah jenis senjatanya, mereka harus siap, senjata dekat menempel dengan mereka. Apabila imam ruku, Allahu Akbar, maka makmum yang shaf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum shaf yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Ini karena kondisi sholat di medan perang. Sama seperti ketika kita sakit atau dalam kendaraan, kita sholat boleh duduk, boleh tidak menghadap kiblat. Ya, ketika kita sholat di kendaraan, sholat di pesawat, sholat di bis atau di mobil atau di kapal, kita boleh duduk karena apa? Kondisi di kendaraan. Ya. Kemudian imam bangkit, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sambil waspada, misalnya sholatnya sambil berwaspada siap siaga ini. Ya. Kemudian imam ruku, sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempurna satu rakaat, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang sholat besertamu sujud setelah menyempurnakan satu rakaat ini tadi, mereka mundur pindah ke belakang. Yang di belakang tadi, yang belum ikut sholat satu rakaat, maju ke depan, bergantian. Ya, yang mundur ke belakang siap siaga, yang maju ke depan menyempurnakan satu rakaat, Allahu Akbar. Imam berdiri menunggu sembari siap siaga di medan perang. Ini pindah ke belakang. Di medan perang, Nabi dan para sahabat tetap mengerjakan sholat berjamaah. Apa alasan orang Minangkabau yang keceknya beradai
tapi malih solat berjamaah siawak dibandingkan Nabi. Hei nenek mama, alim ulama, cari pandai, datua-datua, dek bagala datua di kampung berjuta-juta pitih mendabih kabau tinggal solat berjamaah. Datua apa nama itu? Datua kabau. Hebat loh datua daripada Nabi itu. Nabi di medan perang tetap mengerjakan solat berjamaah. Kau dek bagala datua dek barale tinggal solat berjamaah orang Minangkabau. Coba. Dima orang Minang barale ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan zuhur. Pengantin laki-laki, orang tua anak daro yang laki-laki, tamu laki-laki, siapa yang berangkat ke masjid berjamaah? Masih ada nak yang duduk situ makan-makan? Masih ada yang duduk situ yang mau tahu tak? Azan berkumandang. Orang Minang dak baradai. Kok baradai laki-laki Minangkabau kau panuah musaji kau di orang Minangkabau. Orang Minangkabau yang baradai. Nih di medan perang nih. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dijamin masuk surga. Ya. Lanjut. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit dan bersiap siagalah. Nah, ternyata ada juga rukhsahnya bagi laki-laki untuk tidak menghadiri sholat berjamaah dalam ayat ini ya, dalam ayat ini. Walaupun nanti dalam kondisi yang lain ada rukhsahnya. Dalam ayat ini boleh seseorang laki-laki tidak mengerjakan sholat berjamaah apabila dua kondisinya. Pertama karena sakit atau karena hujan. Ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa yang datang ke masjid ditanya, kenapa nak ke masjid Pak? Sakit. Sakit apa Pak? Sakit panau. Sakit panau itu tidak masuk hitungan. Sakit panau tidak ke masjid. Ya. Ada pula yang tanya lagi, kenapa nak ke masjid Pak? Sakit. Lain Pak jawabnya. Sakit. Kok sakit apa Pak? Sakit hati saya sama pengurus yang baru. Rupanya Bapak ini pengurus lama. Banyak pengurus lama tuh kalau digantikan sakit hati itu, pengurus tuh sakit utak sebenarnya itu. Ya. Orang mohon maaf di zaman sekarang ini orang berlomba-lomba berebut amanah. Padahal pada masa sahabat orang takut dapat amanah. Sekelas Abu Bakar radhiyallahu anhu, teman karibnya Rasulullah di Gua Thur, ya, dikasih amanah untuk sebagai khalifah menggantikan Rasulullah, menangis. Menyebut innalillah, musibah, berat tanggung jawabnya. Hari ini orang bangga-bangga, pilih saja jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, jadi anggota dewan. Ya Allah ya Rabbi. Sampai mau keluar duit beratus-ratus juta, bermiliar-miliar. Nggak tele itu namanya tuh. Bayangkan bagaimana mungkin jadi pejabat mau keluar ratusan miliaran duit. Untuk apa miliaran duit itu? Untuk apa? Tuh, beko kalau menjabat kan bisa dibalik, bisa dikutip balik tuh pitih itu tuh. Barang ndak kasanang orang mobil dinas gratis, rumah gratis, sombong lu tuh ndak tahu duntuang. Pajak awak yang dipakainya ndak tahu tuh sombong itu. Wow. Jalan batu anduangnya punya jalan. Awak suruh ke tapi. Lampu merah awak suruh berhenti, terobosnya lampu merah, pejabat cilako. Padahal piti-piti hawa tuh. Nggak tahu sombong itu pakai motor dinas itu. Waktu menjelang mencalon nggak tangguang mengemis kemana-mana masjid. Tolong pilih saya nomor sekian. Lah tapi pilih mencari awak pun ndaknya. Awak dipijak-pijaknya. Ya, cuman di awak ele, namun dikicau berkali-kali. Itu kadang kepala orang tuh. Sekalian. Jadi kalau ingin cari pemimpin, cari yang selalu ke masjid.
Ya, cari yang sering ke masjid. Nah, cuman masalahnya sering ke masjid ini banyak orang bangsai banyaknya. Nah, sari-sari orang kaya itu tidak siko sholatnya harus dikawal. Harus dikawal sholatnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini. Ya. Jadi Rasulullah saja tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Makanya saya katakan, kalau ada yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, lantas kenapa Rasulullah masih diwajibkan sholat berjamaah walau di medan perang? Nah, yang pertama sekalian. Ya. Yang kedua, setelah saya tinggal di Minangkabau di Pariaman, saya mengisi pengajian bahkan sampai ke Padang Sidempuan Bapak Ibu sekalian. Ya. Padang Sidempuan itu kan Tapanuli Selatan dah masuk Sumatera Utara. Saya masih dari Pariaman mengisi pengajian ke Padang Sidempuan naik sepeda motor 9 sampai 10 jam sendiri saya naik sepeda motor itu. Ya. Dari Pariaman jam 6 pagi saya keluar dah ketemu geng-geng Porbi itu. Atau geng Porbi, Pak. Orang yang berubah babi Juanjiang. Nah, sauto Juanjiang, Bapak Paluak Juanjiang sampai nak tahu mana orang mana Nanjiang sama juga bantu nampaknya. Dari Pariaman sampai Raupanti bersobok geng Porbi itu. Yang arah ke sana lah, yang arah ke situ lah bersobok. Masuk perbatasan Sumatera Utara, Kota Nopan tidak bersobok tuh. Jadi seakan-akan kalau kita ingin menandai kampung kita, kalau cerita orang Padang misalkan mau ke Medan, naik bis ALS, di tengah jalan ketiduran, ya sedang tidur tuh mobil toyak-oyak, bangun-bangun, oh udah sampai kita di Medan ini rupanya. Nah, di Medan tuh tandanya apa? Jalan banyak berlobang. Ya, kalau dari Padang dari Medan balik ke Padang, di tengah jalan ketiduran, sedang tidur itu, ya asasi tidur atau sentak, nampak orang bogonceng Juanjiang, oh lah tiba di kampung mah. Jadi menanduan kampung awak di Marang Bogejeng Juanjiang kampung awak tuh. Ya, terutama Payakumbuh Bukit Tinggi, tuh biangnya tuh, anjiang-anjiang banyak tuh. Ya. Bapak Luak Juanjiang, Bogonceng Juanjiang, ya, Bemandian anjiangnya, bagi ube anjiangnya, ya. Lebih sayang kan anjiang berdua jual anak bininya. Bisa lihat. Pai baburu talok kama-kama pai baburu kasurau ndak talok anjiang-anjiang tuh. Anjiangnya ya, namanya anjiang. Mana tahu suraunya? Anjiangnya. Yang salah paham Pak, bukan orangnya anjiangnya. Tapi kalau ada orangnya sama Juanjiang Sumbayang lebih puruk daripada anjiang orang punya anjiang tuh Bapak sekalian. Ya. Kalau anjiang tidak sholat, anjiang nak ke surau wajar nyo anjiang. Tapi kalau yang punya anjiang nak ke surau tidak sholat lebih parah pada anjiang leh. Terus Ustaz boleh kasar ke Ustaz kok tuh. Ini kita udah ngalih Pak. Ya. Buka surat yang ke-7 Al-A'raf 179. Kok memang ayat favorit bagi Ambo mengingatkan kalau ada orang Islam yang tak peduli dengan kajian Al-Qur'an, malas mendengarkan pengajian seperti mana kata Bapak pengurus tadi, isikol hado wirid seminggu subuh barangkali Pak. Subuh 2 kali, malam 2 kali seminggu juga. Ya, nah, berapa banyak yang hadir? Di antara yang hadir, contoh sekarang ini nih, di antara yang hadir nih, mana yang usianya 20 tahun, 17 tahun? Hah? Mohon maaf, Dinda berapa umurnya? 25, jumlah keluarga? 1, 25. Yang umurnya 25 lagi ada? 20. Hah? Kok tampang-tampang pensiun banyak nampak situ masjid ini? Ya? Tampang-tampang pensiun. Nggak di mana-mana masjid. Dinda berapa umurnya? Lo bro, berapa umurnya? 25. Oh 2, ketemu 2. Ini yang bawa roti ini berapa umurnya ini? Ya. Nah, dari sekian banyak warga di sekitar sini, nggak sampai 5 orang pemuda yang datang. Cuma 5 orang ini pemuda di kampung. Apa? Cuma 5 orang ini. Ya. Makanya kata Bu Yamka, kalau ingin cari menantu, jangan cari di Bank BRI, jangan cari di SKA, ya, cari di masjid waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid waktu subuh, rutin ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu, walau umurnya 65, 70. Loh kok ketawa Pak, saya serius nih Pak. Kok ketawa bentuk cemeeh nampaknya kan?
Loh, itu ciri-ciri orang beriman. Ya. Apa guna wajah tampan usia muda tak beriman? Lebih baik yang tua kan, pengalaman sudah. Berapa anaknya, berapa cucunya. Ya. Ambo yakin menantu ibu yang umurnya 65, 70 kok akan selingkuh. Coba lah tidak percaya. Loh, ambo serius kok bu. Ya. Betapa banyak yang muda tapi malas ke masjid. Ya. Jadi makanya apa-apa yang umurnya 70 jangan patah semangat Pak, masih ada harapan lagi. Ya. Tahu sudah kaji kok temakan ibu itu kaji kok di Pinang Pak sudah boleh. Dijapui 2 bulan. Ya. Nih, kita dengarkan surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang menuju neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Al-Quran ayat Allah. Alam takambang jadi guru juga merupakan ayat Allah. Tsunami di Aceh, tsunami di Donggala, gempa bumi di Sumatera Barat 2009, banjir di Kota Padang, banjir di pesisir, keluar debu panas Gunung Merapi, keluar Galodoh, itu musibah, itu pelajaran. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Hancur negeri-negeri di Aceh, masjid berdiri kokoh. Hancur rumah di Bukit Batabuah, Agam, Bukit Tinggi, surau bertagak kokoh. Itu pelajaran bagi kita. Adakah kita mengambil pelajaran? Musajilah tanpa yang aman, sagagah-gagah rumah awak, sarancak-rancak rumah awak, semahal-mahal rumah awak bantu istana, tidak ada jaminan. Hanya rumah Allah lah yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang Minang mengambil pelajaran? Tapi saya lihat di kampung awak, surau langang. Bahkan di kampung awak di Minangkabau ada yang surau masjid buka seminggu sekali, cuman untuk sholat Jumat saja. Masjid kalah pula gereja, bayangkan. Sekali buka pakai bahasa Arab pula tuh khutbahnya bantu nama mengartinya bahasa Arab bentuknya. Disuruhkan buku khutbah Jumat bahasa Arab tuh enggak jadi khutbahnya tuh. Seminggu sekali masjid buka, coba pakai utak lah, ya ampun, biar yang YouTube ini melihat, pakai utak seketek. Lah tahun 1446 Hijriah gua. Di mana masjid yang buka seminggu sekali? Cuma di Minangkabau yang aku tahu tuh. Masjid buka seminggu sekali, ya Allah ya Rabbi. Apa guna masjid kalau begitu? Rubuhkanlah masjid itu lagi. Ya. Sampai hari ini masih ada tuh masjid yang buka seminggu sekali tuh. Ibu sekalian. Itu apa guna masjid itu begitu namanya? Habis sholat Jumat tutup. Ditutup masjid sampai minggu depan baru buka. Astagfirullahaladzim. Ya. Bayangkan tuh. Punya hati. Tidak ada takut meninggalkan sholat. Punya hati orang Minang katanya baradek. Tidak takut meninggalkan sholat waktu baralek. Santai-santai aja nya. Tidak ada rasa badoso. Ndak ada rasa jijik, bapaluk-paluk juanjiang, sauto juanjiang, bogonceng juanjiang, manyuakan muncuangan jiang, ubek segala macamnya. Memandian anjiang masuk ke tabek, juanjiang mandi sekali. Jo bininya taloknya mandi jo anaknya. Juanjiang taloknya. Banyak juanjiang tuh kawinnya. Anaknya kecilnya ke bininya, pia
Anak kau tu inyong buat anak kau cek. Inyong buat anak kau cek. Lupanya anaknya. Kamen anak kau tu paling inyong buat. Anjing di kamihannya, anaknya di padiannya. Coba bayangkan. Kok dapet ancaknya mengandung bininya anjing lain ndaknya tu. Sayang itu anjing. Ya. Baitu bana kanjing. Ambo lahir kedang di Medan Pak Ibu sekalian. Dari Ambo ketek sambil bejangguik kau ndak pernah mau mencari orang Batak Kristen tu gonceng-gonceng juanjiang soto juanjiang memandian anjian pernah mencari orang Batak Kristen tu. Di Minangkabau. Hah? Ini mohon maaf orang Minangkabau jangan berang kambo, utak tu gunungan. Maka kambo berang koreksi diri, tanya diri, apa hukum lidah anjing tu? Air liur anjing tu dijilek jo aja. Gelas awan ni dijilek sama anjing ni ya. Enggak cukup dengan sunlight sekali cuci ni ya. Dijilat baru ni ya. Hah? Gimana cara bersihkan cangkir yang dijilat sama anjing ini? Bisa lihat. Disama dengan tanah atau lumpur 7 kali, betul nak? Enggak cukup dengan sunlight langsung dah. 7 kali sama tanah sama lumpur baru sama air bersih. Tuh untuk membersihkan air liurnya anjing. Mohon maaf nih, yang menggonceng anjing di tengah-tengah itu anjing tuh. Yang satu bawa motor, motor metik. Dua anjing yang duduk di muka tuh, dari kakinya tuh. Di tengah dan terus yang bawa motor dengan di belakang, dua ekor lo anjing tuh. Anjing tuh lidah menjulu-julu tuh, calik kiri calik kanan. Nggak terbang air liurnya tuh ke muka yang punya anjing di belakang tuh. Nggak terpercik air anjing tuh ke mukanya tuh. Kalau pun sholat ya gimana wuduknya tuh? Tolong, yang punya anjing pakai utak stek. Lah orang Islam beradai nak kalah orang Batak Kristen, coba bayangkan. Jangan berang kambo, jangan berang kambo mengaji makanya jangan jual pai ke surau mengaji. Mohon maaf sanak ambo. Oke, orang ustadz itu di Pekanbaru ada juga orang pai juanjiangnya. Pasti rata-rata orang Minang yang punya anjing. Ya, saya tanyalah, survei lah. Di Jambi ada juga ustadz orang juanjiangnya. Coba survei, pasti orang Minang. Di Bengkulu ada jualnya, pasti survei orang Minang tuh. Apa itu adik orang Minang tuh? Tolong alim ulama Minangkabau, basuh telingo yang punya anjing tuh, basuh. Ulama Minangkabau basuh. Bako bantu orang Minangkabau gini. Punya hati ndak ada takwi kepada Allah. Mereka punya mata ndak melihat pelajaran. Mereka punya telinga tak namuh mendengarkan. Coba cari lihat di kampung-kampung awak ada wirid baranan tibo. Ya. Contoh Nusa jauh-jauh di Musaji awak ko ada wirid bara banyak yang muda-muda tibo. Sekalian. Orang yang begitu ya, dengar suara azan Allahu akbar Allahu akbar, masih duduk aja di lapau, bampok aja di lapau. Dengar wirid santai jonya. Agaci Allah ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Minang, orang Islam 7 keturunan, mau orang Minang, orang Jawa, orang Melayu, sudah Islam 7 keturunan, sholat sering tinggal, binatang. Lebih sesat pula daripada binatang lagi. Surat apa tadi Bu? Pak? Surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat 179. Sekarang ayat surat yang sama ayat 176. 176.